Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kembali pagi ini kita ada di dalam persekutuan doa pagi di anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh rindu dijamah dan selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kita percaya berkat yang Tuhan sudah sediakan pagi ini membawa kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari satukan di dalam doa kita. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati di dalam persekutuan doa pagi anak-anak Tuhan yang ada saat ini. Tuhan berkati kami semua. Jamahan Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Hadirat Allah ada bersama-sama dengan kami. Pujilah Tuhan. Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, haleluya, ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, Bapa Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Di hidupku, haleluya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya. Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percayakan, haleluya, ada bagiku. Tak usah
kekuatanmu. Di hidupku, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, 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 haleluya. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus ajaib perkasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Keajaiban-Mu luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Patutlah kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Ajaiblah Tuhan, perkasa kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah Tuhan, mulialah nama-Mu. Pujilah Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, 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 mulia bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takhta dan yang akan memerintah selamanya atas
atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia Tuhan, mulia namamu, mulialah Tuhan Yesus, mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, mari tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan Allah yang mulia, Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Pujilah Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya rabaraya shikarala baraya laburia labalaya lamo, kiara balaya lamo, ya lamalaya lamo, uria lamalaya lamurina lamaraya lamurina lamalaya lamu, uria lamaraya takara lamurina lamalaya shikara lamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Sekali lagi, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
Dia memberi kelegaan di dalam kehidupanku. Ini doa kami Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan pengharapan kami, yang menjadi penolong di dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak pernah terlambat jamahan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jiwa kami tenang, jiwa kami aman di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Hanya dekat Allahku, terasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kerinduan kami untuk kami terus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan pagi ini, urapan-Mu atas hidup kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dan kita akan baca firman Tuhan di dalam Mazmur 83 ayat yang pertama dituliskan begini. Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Pernahkah kita dalam keadaan yang seperti ini? Ketika kita ada dalam pikiran, di dalam kecemasan, di dalam ketakutan yang melanda. Dan biasanya dalam kondisi yang seperti itu, semakin memburuk, semakin lama akan semakin terbenam dalam segala hal yang berakibat buruk. Seolah-olah tidak ada jalan keluar.
Sulit untuk melihat atau memikirkan kemungkinan lain yang bisa menjadi jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Semuanya serba buntu, jadi semakin kita depresi, stres, pada akhirnya kita hidup dalam sebuah hal yang tidak ada pengharapan. Dan ditambah, sepertinya semuanya menjadi diam. Tidak ada respon dari berbagai pihak. Bahkan Tuhan pun menurut kita kadang-kadang diam. Mazmur yang barusan kita baca adalah doa permohonan kepada Tuhan ketika Israel menghadapi musuh. Mazmur ini bukan mazmur pribadi, namun doa Asaf yang mewakili umat untuk memohon pertolongan Tuhan. Karena bangsa-bangsa asing telah berkoalisi untuk melenyapkan Israel. Wow. Jadi kita baca keseluruhan Mazmur 83 ini, ada beberapa bangsa di sana, Edom, Moab, Amon, Filistin, Asyur telah membentuk satu koalisi untuk menaklukkan Israel. Nah, di sini disebutkan Asaf adalah keturunan Lewi. Ikut berdoa dan mendorong Raja Yosafat yang pada saat itu berkuasa agar tidak takut karena Tuhan akan menolongnya. Ada dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Nah, kita harus tahu bahwa Asaf adalah sekumpulan orang yang bermazmur atau bernyanyi memuji Tuhan. Inilah kehebatan para penyanyi di dalam bait Allah. Mereka bukan hanya menyanyi dalam ibadah-ibadah, tetapi mereka ikut mensiasati keadaan perjalanan bangsa, menciptakan mazmur, dan yang terpenting adalah menyampaikan doa dan permohonan agar supaya Tuhan tidak diam dengan apa yang dialami umatnya. Mereka berdoa agar Tuhan tidak berpangku tangan, namun Tuhan mengangkat tangan memberkati dan mengalahkan musuh-musuhnya. Musuh yang dimaksud bukanlah musuh pribadi raja atau pemazmur, musuh-musuh Allah yang menjatuhkan dan melenyapkan bangsa pilihan Allah itu sendiri. Mereka adalah pendoa untuk bangsa dan menyokong yang kuat bagi para pemimpin agar mereka kuat dalam menghadapi tantangan bangsa. Itu menjadi penting juga dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penting kita ada dalam hidup dalam sikap yang punya permohonan dan doa dalam Tuhan. Tapi masalahnya tantangan yang dihadapi pemazmur Asaf pada waktu itu adalah di ayat 1. Ada 3 istilah penting di sana, yaitu kata bungkam, atau dalam terjemahan aslinya ada sebuah kata bungkam ini memakai kata penghentian atau berdiam diri, menerjemahkan tidak bisa berkata-kata dan berpangku tangan, tidak mau diganggu. Kata-kata ini menunjukkan adalah sebuah hal yang tidak ada respon. Bungkam berarti tidak komentar, diam diri tidak merespon, berpangku tangan tidak menggerakkan atau mengulurkan tangan untuk menolong. Itulah yang dirasakan oleh bangsa itu. Itulah yang dirasakan oleh Asaf. Sepertinya Tuhan itu bungkam, berdiam diri, dan berpangku tangan. Tapi apakah benar Tuhan yang seperti itu Tuhan yang kita sembah? Tentu tidak, bukan? Keluaran 14 ayat 14 di sana menuliskan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk saya, untuk saudara, dan kita akan diam saja. Itu sebabnya Tuhan tentu tidak akan bungkam, berdiam diri, dan berpangku tangan. Meskipun kadang-kadang kita merasakan hal yang seperti itu, namun Tuhan akan bertindak. Ketika kita merasakan hal yang seperti itu, sebenarnya kita lagi mendegradasikan Tuhan, menurunkan nilai Tuhan menurut pemikiran kita. Ketika kita dalam pergumulan, kita diam, kita bungkam, kita tidak bergerak, itu kita. Tetapi Tuhan, Dia adalah Allah yang kreatif, Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha segalanya, dan Dia pasti akan bertindak untuk kehidupan kita. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam kondisi yang seperti itu? Sepertinya Tuhan diam, bungkam, padahal Tuhan nggak seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itulah yang penting
untuk kita mengetahui. Sebab dari doa Mazmur ini, dari doa Asaf ini memberikan pelajaran yang penting bagi kita, bahwa yang pertama, kita mengakui kekurangan dan keterbatasan kita. Ketakutan muncul ketika seseorang sadar bahwa dirinya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dalam Mazmur ini kita melihat sikap dan cara yang berbeda. Saat Mazmur mengalami ketakutan luar biasa karena bangsa-bangsa menjadi musuh bersatu dan bermufakat untuk menghancurkan bangsanya, ia datang kepada Tuhan dan mengadukan itu kepada Tuhan. Ada dalam ayat yang kedua sampai yang ke-9. Itu sebabnya ia tidak mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri atau melarikan diri dari masalah tersebut. Tapi yang terpenting, kita mengakui kekurangan dan keterbatasan kita. Ketika kita bisa seperti itu, ketika ketakutan itu muncul, janganlah kita merasa takut dan mengendalikan diri kita. Karena ketakutan akan melumpuhkan kita. Bagi orang yang beriman, dia akan mengakui bahwa dia tidak bisa apa-apa, tapi Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Memang manusia, sebagai manusia biasa, kita tidak mampu dan terbatas. Tapi kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, yang siap dan dipastikan menolong kehidupan kita. Bahwa memang sebagai manusia, kita tidak mampu dan terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang siap menolong dan melindungi kita. Itu sebabnya ketika kita dalam kondisi yang sepertinya semuanya diam di tengah-tengah pergumulan, sepertinya tidak ada pertolongan di tengah-tengah tantangan, sepertinya kita mau keluar, tidak ada jalan keluar. Tapi pada saat itulah sebenarnya kita diminta untuk mengakui keterbatasan dan mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ingat kata Paulus, di tengah kelemahanku, pada saat itulah karya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam kondisi yang seperti ini, yang seolah-olah semuanya tidak bergerak, diam, pada saat itulah kita harusnya mengakui dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kita, untuk kita mengevaluasi kehidupan kita. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Tuhan benar-benar diam? Tuhan adalah Tuhan yang aktif dalam kehidupan kita. Sebab Roh Kudus, oleh karena iman percaya kita pada Kristus, kematian Kristus di kayu salib, itulah yang membuat Roh Tuhan itu bekerja aktif dalam kehidupan kita. Tapi karena kadang-kadang tekanan yang begitu berat, kita tidak mau mengakui keterbatasan kita, sehingga Roh Kudusnya tidak bekerja dengan aktif. Pikiran kita yang bekerja dengan aktif, sehingga ketika pikiran kita buntu, kita tidak jauh jalan keluar. Tapi sebenarnya ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, pada saat itulah sebenarnya Dia akan bekerja mengambil alih dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 14, Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti kan, setiap kendaraan, mobil atau motor atau sepeda kayu biasanya dilengkapi dengan buku manual untuk mengoperasikan kendaraan tersebut, dan buku manual itu untuk servis. Ya, kenapa? Supaya kendaraan tetap prima, bukan? Kita perlu melakukan perawatan secara berkala untuk kendaraan kita. Sayangnya, kita kerap kali berpikir bahwa kalau tidak ada masalah, maka tidak usah datang ke bengkel. Akibatnya kendaraan pun jadi cepat rusak. Nah, tubuh kita, hidup kita diibaratkan dengan sebuah kendaraan yang harus diperiksa secara rutin dan berkala. Contoh, kapan terakhir kali kita memeriksakan diri ke dokter atau memeriksakan lab ke tubuh kita? Bukan hanya ketika Anda sakit, bukan? Tetapi ketika Anda merasa sehat, merasa baik, tidak ada masalah yang berarti, harusnya kita juga melakukan itu.
Tetapi lihat, kesibukan hari-hari, tekanan pekerjaan dan kehidupan, juga usia yang bertambah, semestinya membuat kita mawas diri dengan kesehatan. Tetapi sayangnya, kecuali sedang sakit, kerap kali orang enggan memeriksakan dirinya ke dokter. Entah karena repot, malas, atau mungkin juga takut. Padahal memeriksakan diri itu penting. Kita jadi bisa tahu makanan apa yang harus kita hindari, atau gaya hidup apa yang perlu kita ubah. Sebab menjaga kesehatan tetap jauh lebih baik daripada menunggu saat diobati. Pemeriksaan diri kita saja perlu bagi tubuh jasmani, tapi bagi tubuh rohani juga penting, bukan? Itu sebabnya apa yang dilakukan Daud, ia berdoa agar Tuhan menguji dan menyelidiki batinnya. Dengan begitu, ia dapat mengikis segala kotoran yang ada dalam hati dan pikiran kita. Itu sebabnya penting bagi kita introspeksi dan mengevaluasi diri dengan rutin adalah satu cara untuk memeriksakan diri kita. Pergumulan dan tantangan kehidupan yang tidak baik adalah juga menjadi sarana kita untuk mengevaluasi kehidupan rohani kita. Memeriksa diri membuat hati kita sehat dan jiwa yang terjaga. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan yang seperti ini? Sepertinya semuanya diam, berpangku tangan. Yang pertama tadi mengakui keterbatasan dan kekurangan kita. Yang ketiga, merubah sikap hati dan cara pandang kita terhadap pergumulan. Lihat, perhatikan. Mazmur 83 ini menceritakan ketika menghadapi serangan musuh, janganlah mendoakan agar rancangan musuh dihancurkan dan dikalahkan, atau supaya kita menang saja. Tetapi supaya melalui kekalahannya musuh dapat melihat dan menemukan Tuhan. Itu yang penting. Ketika kita dalam pergumulan dan tantangan, bukan hanya kita supaya lepas dari situ, tetapi itu sarana kita menemukan Tuhan. Perhatikan Mazmur ini. Ia mengarahkan pikirannya untuk mengingat kembali segala karya Tuhan yang telah dilakukan dan menolong umatnya saat menghadapi musuh-musuh yang begitu kuat. Tuhan bukan hanya telah menolong, tetapi juga menunjukkan kemenangan dengan cara yang luar biasa. Ayat 10 dan ayat 13 mencatatkan seperti itu dalam Mazmur 83. Akhirnya dengan ingatan akan segala karya Allah, ia meminta agar Tuhan bertindak mengatasi para musuh. Ayat 14 dan 19 dari Mazmur 83. Ia tetap mengandalkan Tuhan, bukan mencari kekuatan atau perlindungan dari bangsa lain. Itu sebabnya Allah hidup dalam hidup mereka. Maka dalam kondisi apapun, tak ada yang perlu ditakutkan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, maka ia akan memenuhi kita dengan damai sejahteranya. Nah, bagaimana dengan kita menghadapi persoalan yang bertubi-tubi hari ini? Menimpa kehidupan kita. Stres? Bagi anak Tuhan harusnya berkata, no way, tidak. Datang kepada Tuhan, hampiri Dia, ungkapkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Ingat kembali, ini yang penting. Ingat kembali segala pertolongan yang sudah kita alami, agar keyakinan kita akan kuat kuasa dan kasih setianya mengangkat hati, mengangkat iman kita, sehingga kita mengakui bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat, Allah yang hidup, lalu meminta Dia berkarya dalam hidup kita. Nyatakanlah dengan sungguh-sungguh dan persilahkan Tuhan menolong kita dengan caranya. Yang harus kita lakukan, pujilah Dia dan naikkan syukur yang tak henti atas pertolongan yang sudah dan yang akan dilakukan Tuhan. Itu yang penting bagi kehidupan kita. Tetapi kita sering terjebak dalam kondisi yang seperti ini. Ketika kita dalam pergumulan yang seperti sekarang ini, di masa-masa pandemi seperti ini, pergumulan kita datang, tantangan kita datang, bertubi-tubi, tidak henti-hentinya masalah ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Datang menderak dalam kehidupan kita, tidak pernah berhenti. Keadaan yang semakin tidak menentu dan tidak baik menghampiri kita. Tapi ingat,
kita diingatkan oleh Mazmur ini untuk mempunyai cara pandang dan sikap hati yang berbeda. Apa itu cara pandang dan sikap hati yang berbeda? Di sana tadi dijelaskan dari ayat 14 dan 19. Ketika hal itu datang dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa itu adalah rancangan Tuhan pula dalam kehidupan kita, supaya kita melihat karya yang ajaib yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat pertolongan Tuhan sampai hari ini. Dan ketika kita pun dalam pergumulan, kita bisa melihat bahwa di saat itulah Tuhan ingin membentuk hati kita, supaya bukan hanya lepas dari pergumulan dan tantangan, tetapi yang paling penting di tengah masa yang seperti ini, kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Secara pribadi kita bertemu dengan Tuhan, sehingga kekuatan hati kita, iman kita terangkat, dan pada akhirnya kita menemukan apa yang disebut dengan damai sejahtera. Pada saat itulah ketika Tuhan memberikan damai sejahteranya, kemenangan, keberhasilan, tantangan, meskipun kita masih harus melewatinya, kita dimampukan dan dikuatkan. Kalau Tuhan izinkan selesai, pasti Tuhan izinkan selesai. Tapi kalau belum, berarti Tuhan ingin ada sebuah proses yang harus kita jalani. Itu yang paling penting. Sikap hati kita, cara pandang kita berubah melihat masalah. Karena kita percaya di tengah-tengah masalah itu ada penyertaan, ada tuntunan, dan ada perlindungan Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Tetapi sering kali kita lupa karena begitu beratnya tantangan dalam pergumulan ini. Satu kali ada seorang ibu yang meminta anak sulungnya membeli botol minyak, sebotol minyak. Dalam perjalanan pulang, si sulung terjatuh. Minyak dalam botolnya tumpah separuh. Kemudian dia datang menghampiri ibunya dan berkata, "Bu, Ma, tadi saya jatuh dan menumpahkan minyak setengah botol," katanya. Hari berikutnya, giliran si bungsu yang diminta sang ibu untuk membeli minyak, dan kejadian yang sama terulang di tempat yang sama. Dalam perjalanan pulang, si bungsu terjatuh dan minyak yang dibawanya tumpah separuh. Dia berkata, "Ma, tadi saya jatuh, minyaknya tumpah, tetapi saya berhasil menyelamatkan yang separuh." Perhatikan, kejadian yang sama, tetapi ada satu yang membedakan, yaitu cara pandangnya. Si sulung melihat pengalaman secara negatif, tidak berkata apa-apa, sedang si bungsu melihat pengalamannya secara positif. Dia berkata, "Aku masih bisa menyelamatkan separuh." Si sulung tidak mengatakan sesuatu. Itu pula yang terjadi kepada 12 orang pengintai yang diutus Musa. Masih ingat? Mereka melihat kenyataan yang sama. Namun mereka pulang dengan laporan yang jauh berbeda. 10 pengintai melihat dengan mata pesimis bahwa tantangan yang mereka lihat tidak mungkin diatasi. Sedangkan 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, melihat dengan optimis bahwa dengan pertolongan Tuhan yang maha besar dan mampu mengatasi segala tantangan yang ada di depan. Kuncinya adalah fokus pada hal yang positif. Dan kita belajar dalam BPDA kita, ada dalam kitab Ulangan yang membahas tentang Yosua. Bagaimana Yosua? Musuh yang dihadapinya ketika dia punya cara pandang berbeda, yaitu cara pandangnya bahwa Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, Tuhan beserta dengan dia. Musuh yang bertemu dengan Yosua, semuanya lewat, artinya kalah karena Tuhan. Apa kenyataannya yang sedang kita hadapi hari ini? Coba buat daftar dalam kehidupan kita. Yang terpenting bukan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, kita menyikapi kehidupan kita. Bagaimana di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita ada dalam pergumulan kita, kita bisa melaluinya. Kita percaya ketika cara pandang kita yang berbeda, Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, Dia yang akan melampaui segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena tangan Tuhan
yang beserta dengan kita. Mulai hari ini kita berdoa, merubah doa kita. Ketika dalam kondisi yang sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya semuanya diam, tapi sepertinya juga Tuhan diam. Ingat, ketika kita merasa Tuhan diam, kita sedang menurunkan standar Tuhan menurut pemikiran kita. Padahal Tuhan itu melampaui pikiran kita. Itu sebabnya rubah cara pandang kita, dan kita mengakui keterbatasan kita, dan sikap hati kita berubah, bahwa di tengah-tengah penyertaan, di tengah-tengah tantangan pergumulan yang semakin sulit, pergumulan yang begitu menghimpit, menjepit kita, ada Tuhan yang menolong kita. Kita tinggal menghampirinya, memohon kepadanya, dan percaya bahwa kuat kuasanya yang dulu pernah menolong kita, hari ini masa depan kita pun dalam pertolongan dan dalam janjinya Tuhan. Kita bersyukur di dalam Tuhan, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan firman Tuhan ini supaya menjadi jelas bagi kami dengan keterbatasan hamba-Mu. Tuhan, hamba berdoa setiap kami yang melihat, mendengar Roh Kudus yang sama akan bekerja melawat hati dan pikiran sidang jemaat yang melihat, sehingga menjadi jelas di tengah-tengah keberadaan kehidupan yang sepertinya menghimpit, sulit, menjepit dan terjepit ini. Sepertinya tidak ada sebuah jalan keluar. Tapi kami percaya ketika kami mengakui keterbatasan dan kekurangan kami, kemudian merubah cara pandang kami dan sikap hati kami bahwa di tengah-tengah itu ada Tuhan, maka dengan iman kami percaya Tuhan akan menolong kami. Berkati sidang jemaat yang menonton ini supaya Roh Kudus yang sama bekerja dalam hati dan pikiran mereka, sehingga kekuatan firman Tuhan benar-benar nampak jelas bagi hidup mereka. Dan kami berdoa bersama-sama saat ini, berdoa untuk bangsa dan negara. Pulihkan bangsa ini Bapa. Dengan kondisi yang seperti ini, kami ingin semua berlalu, tapi kalau Tuhan masih memberikan seperti ini, kami memohon kepada Tuhan, berikan kami kekuatan. Tutupan darah Kristus ada dalam hidup kami, sehingga kekuatan dan kesehatan, penyertaan kasih sayang ada dalam kehidupan kami dan bangsa ini. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, para menteri. Kami berdoa untuk pemimpin, gubernur, bupati, wali kota, camat, RT, RW, semuanya dalam penyertaan, dalam pimpinan, dalam hikmat Tuhan menghadapi masa-masa seperti ini. Kami juga berdoa untuk gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Tuhan memberkatinya, gembala-gembala beserta staf pastoral, semuanya pengerja, semua Tuhan menolong dan memberkati. Kami khusus berdoa untuk gereja GSCA Ebenezer. Tuhan menolong kami, gereja ini menjadi saluran berkat, dipimpin untuk bisa melayani jemaat di tengah-tengah masa yang sulit ini. Berkati gembala sidang kami, berkati wakil gembala sidang kami, berkati majelis gereja kami, berkati seluruh pastoral kami, berkati ketua wilayah kami, ketua rayon, ketua kelompok. Tuhan memberkati bahkan seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkatinya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, sebab kuasa Tuhanlah yang mampu menolong. Saat ini kami terkhusus berdoa untuk sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan, bantuan, sakit, yang terpapar COVID. Tuhan memberikan damai sejahtera dan kekuatan. Sakitnya Tuhan menjamah, yang lemah Tuhan kuatkan, sehingga tangan Tuhan yang bisa menolong mereka. Terima kasih Bapa, dan kami percaya tangan Tuhan akan melangkah hidup mereka, dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan pertolongan daripada Tuhan, kasih sayang, penyertaan, damai sejahtera daripada Tuhan akan menyertai langkah kehidupan kami sekarang, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, dengan kasih Tuhan, dengan iman bahwa Tuhan ketika menghadapkan wajahnya kepada kami, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan ketika Tuhan menghadapkan kepada kami, damai itu ada dalam kehidupan rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, masa depan kami, sehingga dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dalam kasih sayang, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menolong kehidupan kami sekarang, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam doa pagi kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.